Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Senang ketemu kembali ya, saudara senang beribadah. Coba bilang kiri kanan, saya senang beribadah hari ini. Coba bilang kiri kanan juga, saya senang melihatmu. Lihat wajahnya dong, lihat wajahnya, saya senang melihatmu. Ya, saudara berapa? 2 minggu tidak beribadah bersama dengan saudara, itu sesuatu. Ya, senang sekali. Baik, saya berpikir ada banyak hal yang bisa diceritakan dalam perjalanan kemarin ke sana. Dan tahukah saudara bahwa sejujurnya saya secara pribadi tidak puas. Mengapa tidak puas? Karena ingin berlama-lama di tempat itu. Dan itu sebabnya boleh dirancang kembali kalau mau pergi ke sana sama-sama. Amin. Nah, karena bersama dengan tour guide itu dia jelaskan sudah foto-foto. Udah ayo pergi lagi. Oh Tuhan, saya itu sering terlambat. Kenapa terlambat? Habis mendengarkan penjelasan dia, saya sesuaikan dengan apa yang ada di hati, pikiran tentang firman saya baca. Lalu saya foto, saya video, lalu saya berdoa di situ. Nah itu, makanya mereka bilang, mana Abuna? Abuna itu bahasa lain dari rohaniawan dalam semua bahasa Timur Tengah. Arab, Aramaik memakai juga bahasa Aram. Nah dipakai kata-kata itu. Jadi karena itu, nah menarik karena di kitab Yohanes 1 di ayat 47 ketika berbicara tentang Yesus, Filipus dan Nathanael dikatakan, mari dan lihatlah. Jadi itulah yang terjadi kemarin, kami ke sana dan melihat. Menarik, jadi di tanah yang pernah diinjak oleh Yesus, saya menginjakkan kaki. Di tanah di mana Yesus pernah jatuh, darahnya bersimbah di sana, kami ada di sana. Di tempat di mana Yesus berlutut, menangis dan peluhnya menjadi darah, kami ada di sana. Dan saya bilang gak bisa cepat di sini. Apalagi saudara tahu kalau saya itu orangnya mudah sekali terkenyuh. Saya orang picture memory, jadi kalau saya contoh di batu, di tempat di mana Yesus itu menangis, waduh itu berhenti di situ, dibilang cepat, nggak bisa cepat. Karena ya pertama encounter, berjumpa dengan Yesus, dan itu karena kita tahu firman Tuhan yang terjadi di situ. Nah, nanti saya pikir saya akan mencoba membuat sequel dalam ibadah, beberapa kali ibadah, mungkin 5-7 menit akan ada video dan penjelasan singkat apa yang kami jalani. Nah kemarin itu saya pikir mau upload di YouTube, nggak sempat karena internetnya di sana susah. Ya, internet di tempat kami susah, bahkan telepon orang susah. Itu kadang-kadang kami lewati padang gurun sehingga tidak dapat internet, jadi bergantung kepada wifi. Tapi anyway, sekali lagi perjalanan itu menyenangkan. Tidak salah untuk berdoa dan merindukan itu. Dan saran saya jangan sampai tua baru ke sana. Nanti akan capek saudara. Karena jauh, capek, jalan kayak latihan militer. Wah, wake up call jam 6:30 pagi. Wah, jam 6:30 sudah sarapan. Jam 7 sudah harus pergi, kadang 6:30 sudah harus jalan. Wah, gitu ya, dan cuacanya dingin. Nah, baik, minggu depan saya akan lanjut cerita-cerita, kami akan coba memunculkan videonya dan menjelaskan. Saya menambahkan apa yang lihat, mengkombinasikan antara firman Tuhan dan budaya, fakta yang terjadi. Dari situ sampai saya ingin membaca bukunya, Josephus Flavius. Flavius Josephus itu sejarawan di abad pertama. Dia ini orang Yahudi yang membeli kewarganegaraan Romawi. Dia seorang sastrawan dan tulisannya itu diakui. Dan Yesus itu dia pandang sebagai sejarawan dalam konteks sejarah, bukan dalam Alkitab. Dan menariknya, apa yang dia tulis sebagai sejarah itu relate dengan Alkitab, begitu loh. Dan itu luar biasa, itu sebabnya susah orang membantah yang namanya firman Tuhan. Karena Alkitab ini based on evidence, ada buktinya. Baik bukti secara tulisan literal, literatur sejarawan pada zaman itu maupun bukti-bukti arkeologi.
Dan saudara tahu daerah kalau dikatakan Holy Land, tanah suci bagi orang Kristen ataupun orang Yahudi itu bukan hanya Israel. Palestina juga ada, Yordania ada, dan bahkan Mesir ada. Ya, kemarin perjalanan terakhir kami yaitu ke rumah tempat di mana Yesus pernah ngungsi 1 tahun di Mesir. Oh, ini rumahnya Yesus. Karena umur 2 tahun ya. Setelah umur 2 tahun Yesus lari dibawa ke Mesir. Karena Herodes mau membunuh anak di bawah usia 2 tahun. Nah, Yesus dibawa lari ke Mesir. Dan kami melihat bagaimana perjalanan Yesus dari Yerusalem, dari Bethlehem itu sampai ke yang namanya ke Mesir. Wah, saudara, kami naik bus aja kelengar, saudara. Apalagi mereka waktu itu naik keledai. Aduh, membayangkan perjalanan itu. Ya, dan saudara tahu perjalanan itu ditempuh, PP-nya itu 3,5 tahun. Panjang sekali, saudara. Itu sebabnya disinyalir waktu Yesus udah kembali dari Mesir kembali ke Yerusalem, dia sudah berumur 5,5 sampai 6 tahun. Nah, itu nanti akan ada cerita-cerita untuk kita bisa lihat. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan. Masih ingat di dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, judulnya adalah judul besarnya, menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Karena apa? Kita tahu bahwa sebagai seorang manusia, katakan seorang manusia, kita butuh penolong. Makanya firman Tuhan berkata ketika Allah melihat manusia itu, dia memberikan penolong baginya. Ingat baik-baik, ini bukan bicara soal pasangan hidup saja. Manusia butuh ditolong. Sama-sama katakan manusia butuh ditolong. Kalau ada manusia yang tidak butuh pertolongan, berarti itu bukan manusia. Makanya muncul, ada namanya manusia setengah dewa. Di mana dia yang sepertinya menolong orang lain. Dan kita tahu sama-sama, hari ini manusia atau pahlawan super sekalipun itu butuh penolong. Itu sebabnya era Rambo sudah berakhir karena dia sendiri gak butuh ditolong. Era Superman udah berakhir. Makanya Superman berubah menjadi Justice League. Ya, era Iron Man berakhir. Makanya muncul Avenger, Captain America juga harus assemble semuanya. Nah, karena apa? Kita butuh penolong. Iblis memberikan sebuah poin dalam diri manusia, membuat manusia itu tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan pertolongan. Dan pada saat kita memikirkan atau setuju dengan pendapat iblis ini, bahwa kita tidak membutuhkan pertolongan, maka pada momen itu kita merasa bisa mengandalkan kekuatan kita, dan itulah momen di mana kita jatuh. Ingat baik-baik. Momen di mana kita setuju dengan perkataan iblis bahwa kita tidak membutuhkan pertolongan, maka itu menjadi masa di mana kita mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan apa yang kita punya, tetapi sekaligus itu momen kejatuhan, kehancuran kita. Berbagai kisah dalam Alkitab, orang-orang yang merasa diri super dengan apa yang dia punya, sehingga dia tidak merasa membutuhkan Tuhan dan akhirnya dia jatuh. Oleh sebab itu, dalam 3 bulan ini ayat pengantar kita di kitab Galatia, mari kita buka sama-sama. Galatia pasal 6, kita baca kemarin itu ayat 1 sampai 10. Nah, judul hari ini adalah bagaimana menolong saudara kita yang kena pencobaan. Itu diambil dari Galatia 6 ayat 1. Kan ini ayat panduan yang sudah dijelaskan di dalam ibadah Oktober awal bulan ini. Kita baca Galatia 6 ayat 1. 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam apa? Roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi lihat, sama-sama katakan kena pencobaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Pencobaan itu bukan sesuatu yang tanda kutip dalam hidup ini tidak ada. Ada itu pencobaan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang pencobaan dan minggu depan kita akan belajar tentang ujian.
Karena kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tertukar, ada ujian, ada cobaan. Apa sih bedanya? Gitu loh ya. Kalau di sekolah itu namanya apa? Ujian, bukan cobaan sebetulnya. Kan yang kuliah katakan bukan UTS ujian tengah semester, bukan CTS cobaan tengah semester. Ya. Nah apa bedanya? Kita akan belajar itu dan khusus minggu ini kita akan belajar tentang pencobaan. Sama-sama katakan pencobaan. Nah, bagaimana caranya ketika saudara, saya, kita mengalami pencobaan dan kita menang. Dan yang kedua, bagaimana menolong orang lain yang sedang ada dalam pencobaan. Ingat, 3 bulan ini kita khotbahkan menolong diri sendiri, menolong orang lain itu supaya kita kuat dan kita menolong orang lain. Tujuannya apa? Supaya baik kita maupun orang lain yang kita tolong itu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya minggu lalu Pak Rusmin berkhotbah yaitu menolong orang yang apa? Sakit. Nah saudara sudah praktek belum menolong orang yang sakit? Nah saudara sudah cari siapa yang sakit. Saudara datang kepadanya, mendengar dia, cari tahu kenapa sakit, lalu doakan dia. Oh, saya ikut ibadah loh hari Minggu kemarin. Ya, sekalipun kita beda 5 jam. Ya, saudara bayangkan, saudara jam 9 di sini, kami jam 4 pagi. Jadi saya ikut ibadah jam 4 pagi. Gitu, ya. Jadi saudara, kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Katakan mempraktekkan firman Tuhan. Karena dengar baik-baik, firman Tuhan ini enggak afdol kalau enggak dipraktekkan. Kalau hanya saudara mendengar, kata firman Tuhan itu seperti orang bodoh yang mengamati wajahnya di mana? Di cermin. Saudara dengar baik-baik. Kalau dikatakan kita mengamati firman, orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, dia seperti orang bodoh yang hanya mengamati wajahnya di cermin. Sebentar dia melihat dan dia sudah melupakannya. Kalau kita melakukan firman, maka kita tidak akan melupakannya. Orang yang tidak melakukan firman adalah orang yang segera melupakan firman. Itu sebabnya kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Katakan melakukan firman Tuhan. Kita udah belajar yaitu bagaimana mendengar. Mendengar kita belajar di minggu pertama. Yaitu apa? Mendengar orang punya masalah. Seperti Yesus mendengar perempuan Samaria. Saudara sudah berikan hidupmu mendengar orang yang punya masalah. Datang pada orang-orang yang punya masalah. Dengar mereka dan bawa masalahnya kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, kami katakan kemarin saya bawa Pak Rusmin dan Ibu Erding dan saya bersama dengan istri kami pergi ke rumah seorang ibu yang cancer dan kami doakan, kami dengar ceritanya. Panjang sekali. Kami diberi kemampuan untuk mendengar dia bercerita. Ya, bagaimana Pak Pendeta Benyamin 2 minggu lalu khotbah, yaitu tentang apa? Bagaimana mengasihi orang yang dibenci. Kita ketemu ada orang-orang yang dibenci. Ya, kita ketemu. Bagaimana akhirnya saudara dan saya bisa menolong orang-orang yang dibully. Kemarin Indonesia berduka ada seorang anak, kalau nggak salah namanya Timotius Anugrah ya, yang kuliah di universitas ternama di Bali. Dia lompat dari lantai 2 dan meninggal. Dia dibully di kampusnya, diejek. Nah, orang-orang seperti ini perlu ditolong. Itu sebabnya saudara dikhotbahin. Untuk kita bertemu dengan orang seperti ini. Kalaulah ada orang yang dengar khotbah 2 minggu lalu dan ketemu orang ini, tolong dia. Mungkin dia tidak bunuh diri. Supaya saudara faham, ini bukan sekedar khotbah. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Kita sedang dipakai Tuhan untuk menghentikan yang namanya pembusukan dan kematian di muka bumi ini. Dan membawa kehidupan bagi banyak orang. Saudara harus nangkap itu. Itu bedanya khotbah dengan seminar motivasi. Itu bedanya khotbah dengan tontonan saudara di YouTube. Benar. Itu sebabnya iblis buat saudara, saya, orang-orang Kristen tidak menghidupi firman. Silahkan beribadah. Silahkan menyanyi, tepuk tangan, berdoa dan menangis. Silahkan dengan firman Tuhan. Tapi jangan lakukan. Karena iblis tidak takut dengan orang yang beribadah. Dia takut dengan orang yang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya dengar baik-baik.
the moment kita menghidupi firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri dan menolong orang lain untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kita perlu menolong orang lain, katakan menolong orang lain. Tadi malam saudara, sebelum kami tiba di sini, kami menolong seorang ibu yang baru pertama kali naik pesawat. Ibu ini ada di belakang saya. Kelihatan dari wajahnya, matanya liar, wajahnya semaput, dia nggak tahu mau bikin apa. Ternyata dia pegawai restoran yang mau berangkat ke Makassar ini ketinggalan sama grupnya. Jadi dia disuruh naik pesawat sendiri. Sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit telepon. Takut. Saya lihat dari jauh. Dan tiba-tiba penumpang Palangkaraya duluan. Dan akhirnya ibu ini jalan. Saya nanya, ibu mau kemana? Takut-takut dia. Saya bilang, ibu jangan takut. Saya mau bilang, saya pendeta. Saya mau bilang saya abuna, kan gak enak. Saya bilang, ibu jangan takut, ini istri saya. Gitu loh. Itu istri saya di belakang ibu. Apa yang bisa kami bantu, Bu? Oh ya Pak, ini Mas, saya mau ke Makassar. Oh, ibu mau ke Makassar, kami juga mau ke Makassar. Jam berapa Bu pesawatnya? Jam 4. Kami jam 6, ini udah jam 3, mateng ini ibu. Tiketnya mana Bu? Ini. Oh ya, ibu udah check-in. Check-in itu apa? Tuhan Yesus. Kan grup Lion Air itu harus online check-in. Minta tiketnya Bu, sudah saya check-in kan langsung. Dapat sudah. Sampai saya udah next, supaya saya tunggu sebentar. Nah sudah, saya pergi ke sana, ibunya ngikut. Padahal kami pesawat yang berbeda. Saya bilang, Mbak boleh ibu ini dulu? Kenapa Pak? Ibu ini pesawatnya jam 4.25. Jadi biar ibunya duluan. Oh iya ya sini. Nah, asal Bapak setuju aja. Saya sih setuju aja, silakan. Semuanya gitu loh. Mana bagasinya dibuat sampai dompet mau ditaruh di bagasi. Oh ini nggak usah. Gitu udah. Ibunya nggak tahu. Lalu saya jelaskan sudah, ibu gini. Ibu duduk di situ, nanti setelah selesai nanti saya akan bantu ibu ya. Oh iya Mas. Dia pergi ke sana. Duduk di situ, kami check-in sampai selesai. Pegawai ini senyum-senyum. Saya bilang sama dia, Mbak, itu ibu belum pernah naik pesawat, ketinggalan. Kasihan kalau umpamanya dia tidak diarahkan. Iya betul Mas, iya gitu loh. Wah Masnya baik hati. Sudah dengar baik-baik, menolong orang lain akan menyegarkan hidup orang lain juga. Karena apa? Dia mungkin sudah stres juga kerja banyak. Karena saya 7 counter 1 yang buka. Apa enggak stres dia? Kita ngantri panjang pasti ngedubel semua orang ini kan. Kenapa ini 7 counter hanya 1 dibuka? Kan orang bisa marah. Dia juga layani dan semuanya. Sudah selesai kami bawa. Ayo Bu. Dia takut, saya bilang, Bu ini istri saya. Saya bilang, Mama temani. Karena mungkin dia takut. Karena dia nggak tahu naik lewat mana, pintu mana dan semuanya. Kami bawa sampai X-ray dan semuanya. Kami tuntun sampai ke sana. Terus habis itu salah pintu lagi, saya salah arahkan. Kami D3, dia D7. Kebalik, dia ke D3, kami ke D7. Jadi ketukar, tapi akhirnya bisa ditemani. Di telepon, Mas tadi saya di X-ray, barang-barang saya dibongkar. Kenapa Bu? Ada gunting. Oh ya nggak apa-apa. Gitu loh, gunting itu saya jelaskan benda tajam ini. Oh gak apa-apa ya, iya. Gak bisa diambil, gak bisa Bu. Gitu loh, lain kali masukin di bagasi. Oh iya, antar sampai masuk di dalam. Kasih tahu Pak ini mau berangkat gini-gini ya. Dan kita bersyukur sekali wajahnya yang tadi ketakutan, mata yang lari sana sini. Memang kami penerbangannya beda, dia harus cepat segera terbang jadi gak sempat ngobrol banyak. Tapi sekali lagi, menolong orang lain itu memberikan energi baru buat saya dan melihat orang lain yang kita tolong, orang lain seperti Mbak di counter pesawat ini dia senang. Apalagi mbaknya, nama mbaknya Basiroh, namanya aja keren, Basiroh, nah itu loh ya. Hampir saya bilang kerja sama kami aja buka rumah makan gitu. Saudara dengar baik-baik. Semua orang akan ada pada satu momen di mana mereka membutuhkan pertolongan. Gitu loh. Oleh sebab itu beri diri kita untuk menolong orang lain. Amin. Yuk kita lihat. Katakan sama-sama, kena pencobaan. Sekali lagi, kena pencobaan. Selama di muka bumi ini orang pasti kena pencobaan.
Ada cobaan, ada ujian. Minggu ini cobaan, besok ujian. Apa bedanya? 3 hal saja. Yang pertama, sumber. Katakan sama-sama, sumber. Kalau ujian menurut Alkitab, ujian itu dari Tuhan. Tapi cobaan dari iblis. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ujian dari mana? Dari Tuhan. Terus cobaan dari mana? Dari iblis. Itu sumber. Yang kedua, tujuan. Apa yang kedua? Tujuan. Ujian itu tujuannya membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Sebaliknya cobaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu dia. Yang ketiga bentuknya. Apa yang ketiga? Bentuknya. Yang pertama tadi apa? Sumber. Sumber ujian siapa? Tuhan. Sumber cobaan siapa? Iblis. Yang kedua apa? Tujuan. Tujuannya ujian apa? Membuat kita dekat dengan tujuan cobaan, menjauhkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, yaitu bentuknya. Ujian itu seringkali bentuknya adalah sesuatu yang menyakitkan dan tidak mengenakkan. Sebaliknya, cobaan adalah sesuatu yang paling mengenakkan, yang paling kita sukai. Itu dia. Oke? Ada sumber, ada apa yang kedua? Tujuan, yang ketiga apa? Bentuk. Ulangi. Sumber, tujuan, bentuk. Oke ya. Sumber ujian siapa? Nah, coba bilang kiri kananmu. Sumber ujian itu Tuhan. Sumber cobaan itu iblis. Nanti kita akan lihat apa sumber cobaan yang lain. Yang kedua, tujuan ujian untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tujuan cobaan membuat kita jauh dari Tuhan. Bentuk ujian seringkali adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak mengenakkan bagi kita. Tapi cobaan adalah sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan bagi kita. Nah, dengar baik-baik. Di dalam Tuhan, katakan sama-sama, di dalam Tuhan. Kita diberi anugerah oleh Tuhan bisa membuat pencobaan itu menjadi sebuah kebahagiaan dan memuliakan Tuhan. Dengar. Tapi bagi orang yang ada di luar Tuhan, cobaan itu akan betul membuat dia jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus menolong diri kita dan orang lain yang kena pencobaan. Supaya itu menjadi sebuah kebahagiaan. Buka sama-sama Yakobus 1 ayat yang kedua. Kita baca ya. Yakobus 1 ayat 2, 3 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Mari bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jangan duduk dulu, lompat ayat 12. Kita akan baca sampai 18. Ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia apa? Diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan apa? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Silakan duduk. Jadi lihat,
Ingat baik-baik. Iblis membuat pencobaan. Ada banyak orang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dicobai oleh iblis. Lihat, Adam, Hawa dicobai oleh iblis, bukan diuji. Betul? Bahkan kita tahu yang namanya Daud dicobai oleh iblis. Betul ya? Di perjanjian baru, bahkan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Rasul Paulus dicobai oleh iblis. Orang-orang percaya dicobai oleh iblis. Oleh sebab itu dengar, apa yang harus kita lakukan? Pertama tadi kita sudah tahu beda ujian dan cobaan. Yang kedua kita harus paham bagaimana cara mengubah cobaan yang dilakukan iblis ini menjadi sebuah apa? Kebahagiaan. Karena dikatakan tadi ayat 2, berbahagia. Anggaplah, katakan sama-sama, anggaplah. Saudara dengar baik-baik, kata anggaplah itu berarti 50-50. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Berarti bisa juga menganggap menjadi sebuah kehancuran. Kalau orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lihat, saya tanya sama saudara. Waktu Yesus menghadapi pencobaan, apakah itu menjadi kebahagiaan atau kehancuran? Jawabannya adalah kebahagiaan. Tetapi lihat apa yang terjadi ketika Simson dicobai. Dengar baik-baik, ketika Simson dicobai, dia tidak melihat itu sebagai kebahagiaan, tetapi menjadi kehancuran. Sekalipun Tuhan bisa pakai kehancuran untuk memuliakan dia. Dengar baik-baik, saudara dan saya akan dicobai. Keputusannya adalah engkau membuat pencobaan itu menjadi sebuah kebahagiaan atau kehancuran dalam hidupmu. Mau pilih apa? Coba tanya kiri kanan. Mau pilih apa? Pencobaanmu mau kehancuran atau kebahagiaan? Coba tanya dulu. Tanya. Ayo ditanya satu dengan yang lain. Jadi sepakat mau menjadikan itu sebagai apa? Kehancuran atau kebahagiaan? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kurang kencang. Jawabannya apa? Kebahagiaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara tidak salah pilih. Dengar, itu sebabnya kalau saudara sudah ambil keputusan itu dan saudara dengar tetanggamu, teman sekolahmu, teman kantor, apapun agamanya, siapapun Tuhannya, kalau dia sedang kena pencobaan, bantulah dia untuk melihat kebahagiaan. Tolong dia. Dikatakan bagaimana itu bisa menjadi kebahagiaan di ayat 12, lihat ya. Berbahagialah orang yang bertahan, katakan sama-sama bertahan. Sekali lagi bertahan. Nah ini masalah. Mengapa masalah? Karena saudara dan saya punya keterbatasan. Kita enggak semua sanggup bertahan. Jujur, daya tahan setiap kita berbeda. Jangan sombong teman. Jamu kita beda. Saudara pakai telur, saya tidak pakai telur. Kekuatan kita beda. Jangan sombong kawan. Kesabaran kita beda. Dengar baik-baik, dikatakan akan berbahagia kalau kita bertahan. Katakan sama-sama bertahan. Ini menarik, saya nggak suka dengan kata bertahan. Saya sukanya menyerang. Saudara suka bertahan atau suka menyerang? Ya, yang main bola, ya pemain bola, saya nggak ahli pemain bola. Tapi coach kami pernah berkata, pertahanan terbaik adalah apa? Menyerang. Oh, betul. Saudara dengar baik-baik. Saya nggak suka dengan ayat ini. Mengapa harus bertahan? Saudara dengar baik-baik. Ternyata kenapa dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan? Karena kita tahu, pegang dulu ayatnya itu, pegang dulu. Yuk kita baca 1 Korintus pasal 10. Saudara sudah hafal ini mungkin beberapa orang. 1 Korintus pasal 10. Yuk kita baca ayat yang ke-13.
Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan luar biasa. Biasa atau luar biasa? Sekali lagi, biasa atau luar biasa? Dengar baik-baik, apapun pencobaannya itu tetap pencobaan apa? Biasa. Oke, terus. Yang apa? Tidak melebihi kekuatan. Karena enggak melebihi kekuatan manusia, saya tanya, bisa enggak kita bertahan? Bisa enggak bertahan? Jadi menyerah bukanlah pilihan bagi kita. Kalau engkau tidak tahu ayat ini, maka menyerah adalah pilihan. Banyak orang di luar sana menyerah dalam pencobaan karena dia enggak tahu firman Tuhan. Itu loh. Saya nanya sama saudara, pernah lihat semut? Pernah. Pernah lihat semut merah dan semut gula? Yang gigit, yang pedis yang mana? Semut merah. Saya tanya, kalau dikasih semut gula, kau tahan gak? Semut gula di tanganmu. Tahan. Tapi kalau dikasih semut merah, saudara, saya pernah ke Afrika tahun 2015. Waktu dibawa ke padang gurun di Afrika, ditunjukin, ini jenis semut merah yang kau tidak bisa main-main. Karena apa? Kalau digigit, bengkaknya begini. Begini saudara. Dan bengkaknya itu bisanya itu sampai ke jantung. Bikin gini. Itu demam. Gitu loh. Pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Sekali lagi, pencobaan biasa. Itu ibarat ada semut merah, ada semut gula. Semut gula ditaruh. Tapi kan ada orang yang lihat semut. Sudah teriak-teriak. Biasa aja, bilang kiri kanan, biasa aja. Coba bilang, lihat, pandang wajahnya, bilang dulu, biasa aja. Kadang orang terlalu dramatisir kan. Agak-agak kayak saya, agak-agak dramatisir karena suka acting gitu loh ya. Wah, biasa aja. Pencobaan ini begitu berat. Jangankan dalam kehidupan, dalam bermimpi pun aku kalah. Kita suka dramatisir. Bapak Ibu tahu, setiap peluk keringat yang jatuh dari tubuh. Kita suka dramatisir, dengar baik-baik. Bilang kiri kanan, biasa aja. Tapi dengar, nggak baik ngomong gitu ketika orang ngalami pencobaan. Biasa aja. Dia akan bilang, karena kau nggak rasain. Enggak, tapi ingat, taruh dalam hati. Lihat ya, kenapa dikatakan bertahan? Karena memang kita sanggup bertahan. Kalau kita enggak sanggup bertahan, Tuhan enggak akan bilang apa? Bertahan dalam pencobaan, tidak. Lihat apa yang Tuhan katakan tentang dosa, bukan bertahan dalam dosa, lari. Betul? Lari, tinggalkan dosa, karena memang kita enggak kuat terhadap dosa. Tapi terhadap pencobaan, enggak apa-apa, bertahan. Dikatakan di ayat 13. Ya, itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Mengapa kita bisa bertahan? Masih lanjut ayat 13. Sebab Allah itu apa? Setia. Sewaktu pencobaan, engkau akan melihat karakter Allah yang setia. Karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Dengar baik-baik. Berapapun kekuatanmu, berapapun, tidak akan pernah cobaan itu melampauinya. Makanya hanya orang yang ada dalam Tuhan yang bisa jalani ini. Betul saudara, kalau orang di luar Tuhan, satu cobaan pun bagi dia itu menjadi gitulah. Betul. Contoh ya, waktu SMA saya ikut palang merah remaja. Jadi ada satu orang junior kami ini, dia ini non-Kristen. Nah, terus tapi suka dengan palang merah, ikut dia. Oke, waktu itu saya ketua, makanya dari muda saya sudah tua, banyak ketuanya. Ketua OSIS, ketua palang merah. Waktu kami camping, saya suruh dia cuci piring. Seumur hidup gak pernah cuci piring. Saudara, kita kerjain, bukan cuci piring, cuci kuali. Saudara tahu kuali? Kalau di sana camping kan masak nggak pakai gas, pakai kayu api.
Jadi pantatnya jadi apa? Hitam. Jadi dia cuci. Nyucinya di Danau Toba. Dan saudara tahu kalau mencuci di danau, airnya ke sana datang lagi, betul? Jadi dia cuci. Dia bingung, gak bersih-bersih. Dengan segala macam kemampuan yang dia tahu. Dia anaknya pinter. Anaknya pinter. Tinggi. Itu loh. Kulitnya putih. Jadi akhirnya pinter jadi. Selesai dia ginikan. Kan gak ada cermin. Cuci segala macam. Sudah. Siap, lapor. Cuci kuali sudah selesai. Kita mau ketawa. Saya sampai cubit kaki saya supaya tidak ketawa. Karena apa? Dia sudah penuh dengan tai kuali, wajahnya, kakinya dan semua. Tanya. Gitu loh. Saudara tahu waktu dia cuci kuali itu sampai nangis. Karena gak pernah cuci kuali. Gak pernah cuci kuali. Bagi dia itu pencobaan berat. Bagi kita yang punya spirit pampau, spirit pembantu. Jiwa-jiwa pembantu yang kita punya. Gampang. Susah gak cuci kuali? Nggak susah. Itu loh. Susah. Pakai mau pasir di situ. Selesai. Itu loh. Kita perhatiin. Ada yang izin Kak mau bantu. Biarin. Gitu loh. Makanya sampai lulus selesai. Ternyata bapaknya direktur sebuah bank. Bapaknya datang sama saya. Minggu depannya. Aduh, saya pikir nanti dimarahin sekolah ini. Ternyata bapaknya datang dibilang apa? Terima kasih Pak. Bukan Pak, dia panggil saya. Terima kasih, Nak Agus. Ada apa Pak? Saya bilang kan sudah membantu anak kami. Karena seumur hidup dia tidak pernah cuci piring. Dia cerita, dia marah di rumah. Saya tidak mau lagi sekolah di situ. Karena apa? Saya disuruh cuci piring. Nah, kan gak apa-apa kata papanya. Bukan hanya piring Pak, kuali. Saya jadi gini-gini, saya ditertawain semua teman-teman. Papanya ketawa. Saudara, kenapa saya harus ceritakan itu? Dengar. Ini orang gak pernah dilatih, gak pernah diajar. Ketahuilah, di dalam Tuhan, katakan sama-sama, di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Tuhan. Tuhan memakai pencobaan yang dibuat oleh iblis untuk menghancurkan kita sebagai cara untuk melatih hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf. Engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mengubahnya menjadi apa? Kebaikan, bahkan keselamatan sebuah bangsa yang besar. Makanya dikatakan berbahagia dalam percobaan itu bertahan, karena kita tahu pertama pencobaan itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kita, seberapa besar pun kekuatan kita, hanya di dalam Tuhan. Bahkan baca ayat lanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Katakan jalan keluar. Sekali lagi, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini enggak enak, tapi dengar baik-baik. Ini menarik. Waktu dicobai, diberikan apa katanya? Jalan keluar. Nanti kita akan belajar tentang ujian. Dia enggak kasih jalan keluar, tapi dia kasih apa? Kekuatan. Dengar baik-baik. Ini beda. Ini beda. Makanya di kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan barang siapa kekurangan apa? Hikmat. Karena kita bisa perlu hikmat Tuhan untuk melihat jalan keluarnya. Mengapa? Karena pencobaan itu biasa, tapi ketutup jalannya. Makanya kita perlu yang namanya apa? Pengetahuan hikmat dari Tuhan sehingga kita tahu, oh ini pale caranya. Gitu loh. Yuk kita kembali ke kitab Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Lihat, pencobaan bisa membuat kita menjadi tahan uji. Dan ingat, ujung daripada semua pencobaan maupun ujian adalah apa namanya? Mahkota. Katakan mahkota. Mahkota kemuliaan, bukan kekalahan. Jadi dengar, kalau engkau sedang mengalami kena pencobaan diizinkan oleh Tuhan, pahami bahwa ini pencobaan biasa, Tuhan akan kasih jalan keluar, aku bisa menyelesaikannya, aku akan menerima mahkota. Paham ya? 13, apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan ini datang dari siapa? Dari Allah. Cobaan ini datang dari Allah. Allah yang mana bro? Mungkin Allahmu Allah kotak sebelah. Bukan Allah kita. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh
yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yesus pernah dicobai. Coba bisa siapkan videonya. Kami pergi ke tempat di mana Yesus pernah dicobai. Mount of Temptation di daerah Yeriko di pegunungan Yudea. Nah gitu loh. Selama ini saya hanya membacanya. Ternyata itu. Saudara di Lukas pasal yang keempat. Sambil dipersiapkan Lukas pasal yang Puji Tuhan, hari ini kami di Bukit Pencobaan. Di sini the oldest city in the world, yaitu kota tertua di bumi ini, yaitu Yeriko. Sudah berumur 10.000 tahun. Ya. Nah inilah Bukit Pencobaan, di mana Yesus setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, lalu dia ada di sini, dicobai 3 kali oleh iblis. Nah, pencobaan pertama diyakini disinilah. Sambil itu, itu Bukit Pencobaan. Saya roti. Lalu ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dikatakan, semua ini kuberikan kepadamu. Lihat, semua yang ada di dunia ini, gitu loh. Semua kerajaan dunia, ya, diberikan. Semua yang baik, semua yang enak, kekayaan, harta, popularitas. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, beberapa artis Hollywood menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan ini. Gitu loh. Saudara boleh googling. Setiap kali konser, mereka itu menggunakan 3 warna. Yang pertama warna putih. Dengan ketulusan, kemurnian, kesucian mereka polos diciptakan oleh Tuhan. Tapi yang kedua warna merah. Mereka persembahan, kurban, darah. Tapi itu adalah persembahan kepada setan. Dan akhirnya warna yang terakhir adalah hitam. Bagaimana mereka menjadi hidup dalam kegelapan. Bajunya hitam, alisnya hitam, dan semuanya hitam. Saudara lihat, itu platform yang tanda tangan kontrak dengan iblis. Saudara boleh lihat itu, kesaksian di Google. Ada begitu banyak orang kalau mau terkenal cepat, ada jalurnya. Karena ini, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Gitu loh. Karena dia bisa kasih kepada siapa yang dia kehendaki. Dia tanda tangan kontrak. Video selanjutnya yang bumbungan bait suci, pencobaan yang ketiga. Itulah ya. Dia katakan dia harus menampakkan dia boleh buka video itu bumbungan bait suci. Saudara ini menarik. Kenapa harus ke bumbungan bait suci? Nah, itu. Bumbungan bait suci itu ini pada zaman dahulu. Tingginya itu sekitar 40 meter. Dan ketika Yesus berkata, bait suci ini akan dirubuhkan, tidak ada satupun batu di atasnya. Ini adalah reruntuhan batu-batunya. Nah ini dia. Masih ada penggalian. Reruntuhan batu-batu pada zaman Yesus. Oke. Jadi saudara, memang ini perlu belajar. Bait suci itu, kenapa iblis itu harus membawa Yesus ke bumbungan bait suci? Ini menarik. Karena begini, bumbungan bait suci itu, jadi bagaimana? Nah, coba lihat ke depan. Misal di sini. Di depan sana, ini adalah kota tua Yerusalem, ya tembok, ini bumbungan bait suci. Jadi bait suci ini sudah pernah dirubuhkan, berulang-ulang. Lalu pada zaman Herodes, untuk Herodes bisa mengambil hati banyak orang, dia perlebar itu yang namanya pelataran bait suci. Gitu loh ya. Jadi bait suci yang kau saudara lihat hari ini, itu sebenarnya adalah pondasi tambahan. Dulunya di bawah sudah hancur. Jadi diperlebar lalu dibangun lagi di atasnya. Jadi Dome of the Rock, Al-Aqsa itu semua di dalam itu ya. Jadi
Nah, kenapa harus di bumbungan bait suci itu? Ternyata di bumbungan bait suci itu iblis ini pinter banget. Makanya lihat, kalau orang jatuh dalam pencobaan, iblis buat itu dikenal oleh semua orang. Karena apa? Waktu buat Yesus seperti itu di bumbungan bait suci, dia tinggi. Jadi posisi Yesus berdiri di situ bisa dilihat oleh siapa? Pertama, tentara Romawi. Yang kedua, orang dalam bait suci. Yang ketiga, semua penduduk Yerusalem. Bisa lihat. Bisa lihat. Orang bisa lihat Yesus. Dikatakan, jatuhkan dirimu, bukannya malaikat nanti akan menatang engkau. Yesus bilang ini belum waktunya. Yesus bisa aja jatuh di situ dan tiba-tiba orang lihat, orang Romawi atau orang di bait suci bilang Yesus bunuh diri. Orang sana lihat waktu Yesus ditangkap oleh malaikat, dan Yesus bilang apa? Belum waktunya. Dengar baik-baik. Poinnya adalah, dengar. Iblis itu ketika mencobai seseorang, dengar baik-baik. Dia akan berusaha mengekspos cobaan itu. Dia akan ekspos cobaan yang kau alami. Why? Supaya engkau dihakimi. Seperti Yesus, tujuan iblis membuatnya adalah dia akan dihakimi oleh yang namanya tentara Romawi. Dia akan dihakimi oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat dari bait suci. Dan dia akan dihakimi oleh orang-orang penduduk Yerusalem yang bisa melihat dia di atas. Makanya lihat, kenapa ada orang ketika kena pencobaan, kenapa dia dibully dan dia mati, dia bunuh diri. Bukan karena salahnya, karena apa? Tuduhan orang-orang. Itulah kerja iblis, bapa pendusta yang menuduh banyak orang. Makanya kenapa kita butuh orang lain menolong kita? Karena waktu kita dicobai, iblis itu menuduhmu. Dia ngomong hal-hal yang jahat dan menghancurkan hidupmu. Dia menjatuhkan kita sampai paling bawah. Engkau tidak layak, engkau tidak bisa lagi. Kau mati di sini. Itu kerjaan iblis. Karena dia pendusta. Dia akan tarik yang namanya iman kita jatuh sampai ke bawah. Dia akan habisi pengharapan kita. Dia akan lukai perasaan kita. Lihat, orang lain tidak peduli kepadamu. Orang tuamu tidak peduli kepadamu. Papa mamamu, saudara-saudaramu tidak peduli kepada engkau. Bahkan orang di gereja, pendetamu tidak peduli denganmu. Itu cara iblis. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kalau kita kena pencobaan atau ada orang lain kena pencobaan, harus ditolong. Dengar, iblis itu tahu cara terbaik untuk menjatuhkan setiap orang. Dia kenal saudara dan saya. Dia tahu dosa saudara dan saya. Dia tahu apa yang kau sukai. Engkau suka tentang uang, dia akan buat kau jatuh dengan uang. Kau suka tentang apa? Hal seksual, dia akan buat kau jatuh dengan hal seksual. Kau suka dengan game, dia akan buat kau jatuh dengan game. Kau suka barang-barang mewah, dia akan buat kau jatuh dengan barang-barang mewah. Apa yang kau suka? Kau butuh penghargaan, dia akan menjatuhkan kau dengan hal itu. Dengar. Itu sebabnya kita butuh tolong orang. Tolong suami, tolong istri, tolong anak kita. Tolong orang lain. Tolong diri kita dalam pencobaan ini supaya kita bisa menang. Firman terakhir sebelum berdoa. Kita baca. Lihat ayat yang ke-14, Yakobus 1:14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dengar baik-baik. Pencobaan itu seret, dipikat, diikat. Makanya saudara, kalau udah terikat, dipikat. Istilah anak muda sekarang itu ada namanya bucin. Tahu bucin ya? Ya, budak cinta. Saya pernah disuruh khotbahin hal ini di anak SMP. Saya jungkir balik saudara, karena apa? Karena zaman percintaan saya dengan percintaan mereka berbeda. Betul, beda. Romeo dan Juliet kita berbeda zamannya. Betul saudara, susah. Dipikat, kalau udah dipikat, aduh zaman kami dulu ngomong, kalau udah jatuh cinta, tai kambing pun rasa coklat. Saya gak pernah. Enggak lah, tapi itu gambaran. Kalau orang udah jatuh cinta, semua ketutup. Dengar baik-baik. Itu sifat daripada cobaan. Kita diseret, ditarik dulu. Baru kita dicengkeramnya. Bukannya begitu cobaan pinjol. Saudara kalau pernah main pinjol, saya nggak pernah sih. Tapi ini saya dengar. Pertama
bukan pinjol, judi online. Judi online. Pertama pasti menang, betul saudara. Kedua menang, pasti menang. Ketiga menang, keempat kalah dikit, 5 menang lagi, 6 kalah lagi, gitu-gitu terus. Nanti akan lebih banyak kalahnya. Kenapa? Kita mulai terpikat. Saya main saham dulu. Kalau nggak dalam Tuhan main saham bisa kacau. Mantap ini, beli. Bisa kerasukan saudara. Karena apa? Dipikat. Makanya dikatakan 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Hati-hati, pencobaan itu bisa berakhir dengan dosa. Betul. Saya tutup satu cobaan bagi Daud. Saudara tahu, Daud dicobai dengan matanya. Daud butuh dihargai. Dan dia menjadi raja, dia dicobai oleh keinginannya. Keinginannya dihargai. Dia minta panglimanya Yoab, hitung yang namanya jumlah pasukannya. Yoab bilang, jangan, nanti Tuhan marah. Hitung, dihitung akhirnya Tuhan marah. Raja-raja harus pergi keluar berperang. Dia sombong, saya gak perlu berperang, bawahanku saja. Dia gak pergi berperang, dia naik di suatu rumah. Bayangkan, raja ngintip orang mandi. Dan dia dicobai. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan pada saudara, pemain musik boleh maju. Pencobaan itu ada di sekeliling kita. Ada 3 hal bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan. Yang pertama, seperti Yesus, berdoa dan berpuasa. Katakan berdoa dan berpuasa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, daging kita lemah, tubuh kita ini lemah, tapi berdoalah. Karena ketika kita berdoa, kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Yesus ngomong itu dengan jelas. Itu sebabnya saudara baca di kitab Lukas bagaimana Yesus ketika dicobai, dia dalam posisi berdoa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengar baik-baik. Yang pertama, supaya kita yang namanya tidak jatuh dalam pencobaan, banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Bahkan berpuasa. Kalau engkau sedang mengalami ujian, cobaan, berpuasa, berdoa. Yang kedua, yaitu apa? Dituntun oleh Roh Allah. Katakan, dituntun oleh Roh Allah. Matius pasal yang keempat, bagaimana Yesus dituntun oleh Allah kepada guru. Ingat, iblis mau apapun cobaannya, tapi udah dikunci dari awal. Yaitu apa? Dituntun oleh Allah. Katakan, dituntun oleh Allah. Bagaimana kita bisa dituntun oleh Allah? Jawabannya sederhana, itu dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, katakan sama-sama, firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar bersama-sama, hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Saudara, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Ini atau menang dalam pencobaan. Ini ada dalam doa Bapa kami. Yuk sama-sama coba lafalkan. Saudara lihat. Bapa kami yang di sorga, terus dikuduskanlah namamu, terus datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari stop dulu. Habis pengampunan tiba-tiba muncul apa? Pencobaan. Betul? Ampunilah kami. Dengar, orang yang tidak mengampuni adalah orang yang paling banyak dapat pencobaan. Itu sebabnya harus tahu, kalau ada hal yang dalam dirimu kau belum bisa mengampuni seorang siapapun, selesaikan. Selesaikan. Karena ayat itu berkata dan ampuni. Habis itu dan janganlah, kata dan ini artinya apa? Setara. Banyak orang, kenapa pencobaan ini silih berganti? Bisa jadi ada orang yang belum kamu ampuni dalam hidupmu. Gitu loh. Karena Yesus berkata, dia berkata dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Dia tugasnya apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengar. Yang keempat, ketika kita mengalami pencobaan, dengar baik-baik. Yaitu apa? Minta hikmat dari Tuhan untuk melihat jalan keluar. Tuhan beri hikmat.
jalan keluar. Buka pintu Tuhan. Buka pintu. Sabar bertahan. Jangan ucapkan kutuk. Jangan marah. Sabar. Bilang aku bisa. Aku bisa bertahan. Aku bisa bertahan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Apapun kondisi saudara, hari ini datanglah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami.